Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya pemirsa, kami mengucapkan selamat tahun baru 2022. Bagaimana, apakah Anda sudah menentukan resolusi untuk tahun ini? Ya harapannya semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu. Semoga apa yang diwujudkan tahun lalu bisa tercapai untuk tahun ini. Ya, saya Lini Astalina menemani Anda dalam Lintas Banua Sepekan. Kami hadir selama 60 menit ke depan dengan beragam informasi dan ragam peristiwa yang telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Bersama saya Lini Astalina, inilah Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama. PT PLN Wilayah Kalselteng mulai mengoperasikan stasiun pengisi kendaraan listrik umum SPKLU berkapasitas 50 kW. Diklaim sementara menjadi stasiun pengisi kendaraan listrik umum terbesar di Pulau Kalimantan. Pengoperasian SPKLU ini sebagai dukungan terhadap program Green Energy dan menyambut ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Ditandai pemotongan untayan melati, dilanjutkan proses pengisian daya listrik ke sebuah mobil, dilakukan Gubernur Sahbiri Nur, menandai dimulai beroperasinya stasiun pengisi kendaraan listrik umum SPKLU, dibangun PT PLN Wilayah Kalselteng, Kamis 30 Desember 2021. Dibangunnya SPKLU berkapasitas 50 kW ini diakui sementara menjadi stasiun pengisi kendaraan listrik umum terbesar di Pulau Kalimantan. Ini sebagai dukungan program Green Energy dan menyambut ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Apalagi dengan mempergunakan fitur teknologi fast charging, SPKLU yang dibangun di halaman kantor PT PLN Wilayah Kalselteng tersebut di Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru, juga disebut mampu mencas mobil listrik dari baterai 20% hingga 100%, hanya memakan waktu dari 30 menit hingga 45 menit. Kita ketahui bahwa program transformasi yang PLN laksanakan meliputi green, lean, inovatif, dan customer focus. Nah, salah satunya adalah green. Green adalah pilar yang kita gelorakan, kita laksanakan berkaitan dengan komitmen pemerintah Pak Jokowi, Pak Presiden di Glasgow yang menyatakan bahwa kita 2060 akan zero net emission. Untuk mendukung zero emission di 2060 tentunya kita harus melaksanakan suatu langkah-langkah yang sangat luar biasa terkait dengan pengurangan emisi karbon yang ada. Termasuk salah satunya adalah mengembangkan ekosistem daripada kendaraan listrik berbasis baterai. Terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada PT PLN Kalselteng yang terus meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, terkhusus dengan memperluas jangkauan distribusi energi listrik di Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan bisa terlayani dengan pasokan listrik yang cukup. Kita kan net zeronya kan tahun 2060, tetapi kita di 2030 untuk kedepannya kalau kita upayakan ini juga sudah masuk ke dalam ranah pemerintah provinsi, kabupaten kota, tentunya ini sangat-sangat didukung sekali. Dan kita berharap nanti ini yang pelayanan untuk SPKLU-nya ya, untuk menjamin. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan dan Dinas PUPR Provinsi melakukan monitoring atau evaluasi sejumlah proyek rehabilitasi ruas jalan di Kota Amuntai, Kalua, dan Tanjung. Sementara itu, pemirsa, progres pengerjaan diketahui hampir rampung 100%. Dan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Sahrujani berharap di tahun 2022 mendatang dana yang dialokasikan sekitar 34 miliar bisa terlaksana dengan baik.
Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membidangi pembangunan dan infrastruktur bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan dan Dinas PUPR Provinsi melakukan monitoring rehabilitasi jalan yang ada di Kota Amuntai, Kalua, dan Tanjung. Dari hasil peninjauan yang dilakukan di akhir kontrak tersebut, progres pengerjaannya diketahui hampir rampung 100%. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel Haji Sahrujani berharap di tahun 2022 mendatang dana yang dialokasikan sekitar 34 miliar bisa terlaksana dengan baik. Karena diketahui bersama bahwa Jalan Tabalong, Amuntai sampai Pantai Habawang sangat memprihatinkan. Kebetulan hari ini Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong juga hadir, yang mana di akhir kontrak nanti hampir 100%. Nah, kita berharap di tahun 2022 dana yang dialokasikan sekitar 34 miliar ini bisa terlaksana dengan baik karena kita tahu bersama bahwa saat ini jalan Tabalong Amuntai sampai Pantai Habawang sangat memprihatinkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf yang juga ikut melakukan monitoring mengaku sangat bersyukur rombongan Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bisa meninjau langsung pengerjaan jalan lintas provinsi antara Tabalong dengan Amuntai yang mana pengerjaannya hampir selesai. Harapannya anggaran berikutnya bisa melanjutkan infrastruktur jalan yang ada di antara Kabupaten Tabalong, HSU, HSS, sehingga dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah kita bersama rombongan Komisi 3 DPRD Provinsi juga dengan Balai Jalan meninjau langsung posisi pengerjaan jalan lintas provinsi, jalan antara Tabalong dengan Amuntai. Alhamdulillah pengerjaannya hampir selesai. Mudah-mudahan anggaran berikutnya bisa melanjutkan infrastruktur jalan yang ada di antara Kabupaten Tabalong, HSU dan HSS. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, anggota DPRD Banjarmasin fraksi PKS Aliansyah sangat menyayangkan pengerjaan jembatan HKSN yang seharusnya selesai di tahun 2021 hingga kini belum terrealisasi dan terkesan molor. Sementara itu, pihak DPRD Kota Banjarmasin berharap kebijakan penggantian lahan milik warga untuk kegiatan proyek ke depan agar bisa diselesaikan lebih awal. Anggota DPRD yang juga Sekretaris Komisi 3 DPRD Banjarmasin Aliansyah benar-benar menyayangkan belum selesainya proyek pembangunan jembatan HKSN oleh pihak pelaksana kegiatan dan Pemko Banjarmasin. Hal ini dikarenakan jembatan yang menghubungkan kawasan Jalan Kuin Cerucuk dan Kuin Utara Banjarmasin tersebut diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan dan memecah arus lalu lintas di kedua kawasan tersebut. Padahal pihak DPRD Banjarmasin melalui komisi terkait juga sudah beberapa kali melakukan peninjauan dan melihat langsung pembangunan jembatan itu. Tetapi nyatanya masih belum juga selesai. Bahkan untuk lahannya yang 3 persil itu juga belum dibebaskan. Jadi memang harapan kita sih supaya cepat selesai lah untuk jembatan itu karena memecah kemacetan. Dan kita beberapa kali kunjungan ke sana, dari pihak pengelola maupun pihak yang membangun maupun dari PU itu sesuai target. Tapi kenyataan di lapangan yang 3 persen ini belum selesai. Harusnya dari awal itu komunikasi itu harus dibangun dari awal, jangan sampai kejadian ini terulang. Nah, karena apa? Karena itu kan menghambat pembangunan dan juga mengganggu anggaran. Karena targetnya tidak selesai. Dan harapan kita jangan sampai nanti melebar kemana-mana. Menurutnya, kegiatan pembangunan jembatan senilai 22,8 miliar tersebut saat ini malah terkesan mengganggu anggaran dan pembangunan lainnya. Sebab target penyelesaian yang awalnya akhir tahun atau bulan Desember 2021 justru kembali molor. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu menurut Aliansyah,
Seharusnya ke depan untuk pembangunan proyek yang memerlukan lahan dan menyangkut kepemilikan warga, hendaknya dapat diselesaikan dan diurus lebih awal, sehingga ketika proyek dilaksanakan, tidak ada lagi halangan atau hambatan yang berarti di lapangan. Di sisi lain tambahnya, untuk proses pembebasan lahan 3% bangunan terdampak di kawasan jembatan HKSN tersebut, sebaiknya dilakukan komunikasi secara intensif dan terbuka. Terkait dengan adanya penolakan dari masyarakat itu wajar aja, karena masyarakat punya hak juga kan. Nah, ya sejauh mana pemerintah kota bisa menyelesaikan tersebut? Masyarakat ini setuju bahwa sepakat dengan harga tersebut. Apa alasannya Pemko masyarakat tidak setuju, dan kita jelaskan terbuka aja. Berapa anggarannya, atau memang itu memang tidak boleh, angkanya tidak boleh sekian diganti, jelaskan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Itu aja. Diharapkan inginnya warga pemilik lahan juga memahami dan sepakat dengan taksiran nilai yang telah ditentukan selama ini. Bisa saja mereka diajak bicara terbuka, sampaikan data real dan alokasi anggaran yang disiapkan, agar dapat dipahami dan sepakat bahwa pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Rishna, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda iklan berikut, kami hadirkan informasi ketegasan Pemko pembangunan jembatan di Veteran Banjarmasin Timur. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua.